Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk, tajam mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, istilah pemilu sebagai pesta demokrasi pertama kali muncul pada pemilu tahun 1982 dan pertama kali diperkenalkan oleh Soeharto. Yang namanya pesta adalah penuh dengan kegembiraan, perayaan, dan juga sukacita. Bukan kemarahan, kekhawatiran, ataupun ketakutan. Nah, namun ada pemandangan yang berbeda dan juga kontras yang ditunjukkan oleh kedua capres. Sehingga banyak pihak yang menyebut bahwa ada capres yang sedang melakukan politik ketakutan atau politics of fears. Ada juga capres yang melakukan politik harapan atau politics of hope. Kita saksikan bersama-sama. Seluruh rakyat Indonesia, kau tidak boleh mengabdi kepada segelintir orang. Apalagi kau membela antek-antek asing. Apalagi kau bela-bela antek asing. Sekali lagi angkat jempolnya dulu. Nah, inilah yang dinamakan pesta demokrasi. Pesta itu harus senang. Pesta itu harus gembira. Jangan sampai dengan adanya pesta demokrasi diciptakan ketakutan benar. Jangan sampai dalam pesta kegembiraan, pesta demokrasi justru marah-marah, nggak boleh, betul. Siapa yang setuju nggak boleh marah, tunjuk jari. Siapa yang setuju pesta demokrasi diisi dengan kegembiraan, tunjuk jari. Sejumlah tokoh berpengaruh memberikan suara terkait seperti apa seharusnya pesta demokrasi atau pemilu itu. Kita akan lihat bersama-sama, ada 3 tokoh yang kami rangkum begitu dalam grafik berikut. Yang pertama adalah Mahfud MD, mantan Ketua MK, yang mengatakan bahwa seharusnya seluruh elemen bangsa memandang pemilu sebagai pesta demokrasi, semua gembira menyambutnya. Kemudian yang kedua adalah A.A. Gim sebagai penceramah yang mengatakan bahwa Pilpres ini harus menjadi sesuatu yang menggembirakan dan membahagiakan bagi seluruh masyarakat. Yang ketiga adalah rohaniwan Pak Frans Magni Suseno yang mengatakan bahwa pemilu bukan sebuah peperangan. Perbedaan pendapat dan kritik adalah wajar. Nah, kedua kubu harus bisa belajar dari perbedaan pendapat maupun kritik begitu. Nah, banyak yang memiliki kekhawatiran juga pemirsa terkait dengan selain dengan adanya emosi, adanya kekhawatiran, namun juga ketakutan. Ketakutan bagaimana bila nanti saya memilih, ternyata di TPS saya menjadi korban intimidasi. Ketakutan bagaimana kalau misalnya nanti setelah pemilu selesai, ternyata ada pihak-pihak yang menggerakkan massa begitu besar yang berpotensi terjadi diskresi ataupun terjadi konflik begitu di masyarakat. Nah, ini kemudian dijamin oleh pihak kepolisian dan juga TNI yang mengatakan bahwa mereka siap menjamin bahwa penyelenggaraan pemilu ini akan berjalan dengan aman mulai dari sebelum hari pencoblosan, pada saat pencoblosan, bahkan pada saat pengumuman hasil resmi pemilu oleh KPU Republik Indonesia. Polisi mengatakan bahwa mereka akan mengerahkan 71.880 anggota Polri, 68.894 TNI, kemudian ada juga 161.124 Linmas. Ini menjaga sebanyak 805.000 lebih TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Datanya adalah sebenarnya 806.000 lebih, ini yang kemarin diupdate oleh KPU dalam rapat pleno terbuka kemarin. Nah, ini disampaikan oleh Brigjen Dedi Prasetyo, Karopenmas Humas Polri, 19 Februari 2019. Nah, bagaimana bila kita sebagai pemilih kemudian menemukan adanya kecurangan atau adanya intimidasi di TPS tempat kita memilih? Ada jalurnya di mana Bawaslu menganjurkan kita untuk melaporkannya di bawaslu.go.id/laporan/pelanggaran/pemilu. Ada juga opsi yang kedua di bagian bawah ini pemirsa, laporkan juga ke jagapemilu.com. Dan ini identitas Anda dilindungi untuk melaporkan segala adanya intimidasi ataupun kecurangan di TPS Anda berada. Sekali lagi di bawaslu.go.id/laporan/pelanggaran/pemilu ataupun di jagapemilu.com. Nah, kita sekarang akan berbincang dengan sejumlah narasumber. Haruskah pemilu ini diisi dengan ketakutan, kekhawatiran, ataupun intimidasi atau kegembiraan dan juga harapan. Namun sebelum kita berbincang dengan 3 orang narasumber, kami akan mengundang Anda terlebih dahulu untuk bergabung bersama kami di
channel sosial media kami, ada Twitter, Facebook, dan juga Instagram dengan hashtag Pemilu Menggembirakan dan juga hashtag Prime Talk. Kita sapa sekarang ada dua orang narasumber di studio, Ibu Lena Mariana, Jubir TKN Jokowi Ma'ruf. Bu Lena, selamat malam. Apa kabar? Mas Tori. Waalaikumsalam. Ada juga M. Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. Mas Kodari, selamat malam, Mas. Selamat malam. Saya akan menyapa Pak Syarif Hasan, Wakil Ketua Dewan Kehormatan dari BPN Prabowo Sandi. Pak Syarif, selamat malam. Ya, selamat malam Mas Rodi. Selamat malam kabar? Pak Syarif. Mbak Lena, Baik. Pak Kodari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Syarif ini bergabung bersama kami dari Hotel Sahid di Jakarta. Saya akan ke Pak Syarif terlebih dahulu, Pak. Banyak pihak menyatakan bahwa politik Pak Prabowo adalah politik of fears, menebar ketakutan begitu. Di saat pemilu seharusnya kita merayakan dan juga berpesta untuk menyambut perbedaan dalam pilihan politik, menyambut demokrasi begitu. Nah, apa sebenarnya alasan dari Pak Prabowo untuk melakukan politik of fears bila dikatakan oleh banyak pihak itulah yang dilakukan Pak Prabowo saat ini? Ya, pertama-tama kesimpulan itu keliru. Kesimpulan itu salah, ya. Pak Prabowo itu hanya mengungkapkan bagaimana terjadinya kebocoran, bagaimana tidak efisiennya pemerintahan, bagaimana harapan rakyat itu tidak terpenuhi, bagaimana kesulitan rakyat sekarang, bagaimana pemuda-pemuda sekarang banyak yang menganggur. Nah, secara akumulasi itu diungkapkan oleh Pak Prabowo. Jadi keliru kalau ada yang menyatakan itu adalah politik of fears. Nah, secara substansi itu yang disampaikan. Nah, cuma di dalam penyampaiannya itu secara tegas dia menyatakan itu sehingga ada persepsi demikian. Jadi keliru kalau ada kesimpulan bahwa itu adalah politik of fears. Jadi saya harapkan supaya dicerna secara substansi, ya. Baik. Substansi apa yang disampaikan. Dan ini perlu dicampur oleh semua pihak, perlu dimengerti oleh rakyat. Baik, ya. Pak Syarif dicerna secara substansi, Jadi tapi ini kita juga tidak menemukan solusi. Ini kalau misalnya ada beberapa pengamat politik mengatakan ini seperti Donald Trump yang berkampanye penuh dengan emosi, menggunakan data yang tidak valid, tapi tidak ada solusinya di sana. Apakah memang seperti itu, Pak? Mengutamakan emosi tanpa adanya solusi? Ya, kata siapa tidak valid. Ya, jelas bahwa karena pertumbuhan ekonominya yang tidak bagus mengakibatkan lapangan pekerjaan itu menjadi tidak terbuka lebar, menyebabkan kemiskinan juga turunnya hanya sedikit, menyebabkan rakyat juga sekarang itu mengalami kesulitan. Ya. Nah, ini jelas sekali secara substansi. Sehingga berdasarkan itu Pak Prabowo ingin mengatakan kita harus melakukan perubahan. Ya, kita harus betul-betul melindungi rakyat dari semua permasalahan nasional ini. Pak Syarif, mohon ditahan di situ terlebih dahulu. Cuma memang kita harus berbagi, Pak. Pengungkapannya itu memang. Halo. Oke, kita harus berbagi dulu Pak Syarif dengan Bu Lena. Bu Lena, kalau tadi Pak Syarif sudah menjelaskan terkait dengan itu adalah harus dilihat secara substansi. Itu merupakan gaya Pak Prabowo yang geram begitu dengan kondisi Indonesia saat ini. Kalau misalnya saya melihat gaya Pak Jokowi, Bu, apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan gaya Pak Jokowi tadi? Sebelum saya menjawab itu, pertama-tama kepada senior saya Pak Syarif Hasan ini dan juga kepada Pak SBY, sebagai Ketua Umum Demokrat, kami ingin memberikan apresiasi karena kita tahu bahwa Pak SBY juga mengirimkan surat mengingatkan bahwa demokrasi kita ini harus inklusif, termasuk juga di situ adalah demokrasi yang merangkul semuanya begitu dan juga dibawakan dengan cara-cara yang sangat baik begitu dan kami mengapresiasi ada yang mengingatkan, dan itu Pak SBY yang ada di koalisi di sana ya dan kami bersyukur. Dan kalau soal tadi disampaikan apa yang menjadi kritik dari BPN, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini kan adalah fakta, bukan cerita.
dan juga bukan narasi-narasi yang dibangun dengan nanti kalau ada kecurangan, kemudian serangan-serangan juga kepada penyelenggara pemilu, kepada lembaga-lembaga yang sudah kita bentuk sama-sama ketika masa reformasi, dan itulah yang kami anggap bahwa narasi-narasi kecurangan, narasi-narasi yang disampaikan secara emosional, mengkritik boleh, dan tapi sekaligus juga harus memberikan solusi, bukan diungkapkan secara emosional. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan gaya Pak Prabowo di panggung tadi yang mengebrak? Ini kan bukan satu kali saja ya terjadi, bahkan ketika debat juga Pak Prabowo juga sempat kelihatan agak emosional ketika ada seseorang yang tertawa, mungkin mentertawakan apa yang disampaikan bahwa itu tidak benar. Ya sebagai pemimpin harusnya bisa menahan diri, tidak perlu emosi. Kepada jurnalis juga Pak Prabowo sering sekali marah-marah begitu, dan ini bahaya Mas Rory, karena bahayanya di mana? Bahayanya begini, Pak Prabowo-nya mungkin memang bawaannya seperti itu ya, tapi kalau masanya terbakar dengan ungkapan yang emosional itu nanti bisa terjadi konflik antar pendukung di dua kubu. Jadi harus menghadirkan narasi-narasi yang optimistis, yang konstruktif. Kalaupun mengkritik, ya mengkritiklah dengan cara yang konstruktif. Melihatnya perbedaan antara kedua capres ini seberapa kontras sih, Mas? Sangat kontras. Jadi saya kira saya kembali lagi, tadi saya sempat kutipkan hasil penelitian dari Laboratorium Psikologi Politik UI dan bekerja sama dengan HIMSI ya. HIMSI itu himpunan psikolog seluruh Indonesia. Nah ini datanya 2014, evaluasinya 2014, tetapi saya kira kita masih bisa bercermin ya, karena memang yang namanya kepribadian itu kan relatif stabil ya Mbak Lena ya. Jadi ada banyak aspek yang diukur, tetapi beberapa aspek yang menarik misalnya untuk aspek emotional stability. Memang Jokowi dinilai para psikolog yang menjadi panel penilai itu emotional stability-nya tinggi. Sementara Pak Prabowo emotional stability-nya cenderung rendah. Kemudian ada juga penilaian mengenai kecenderungan untuk otoriter dan demokratis. Kecenderungan untuk otoriter dan demokratis. Jadi kalau mana yang cenderung otoriter, mana yang cenderung demokratis? Kalau Pak Prabowo itu dominannya itu karakter otoriternya. Sementara Pak Jokowi dominan karakter demokratisnya. Lalu kemudian ada juga penilaian mengenai 3 trait yang atau sifat yang dianggap paling menonjol dari para tokoh ini. Pak Prabowo itu tegas, ambisius, berani, emosional, dominan. Sementara Pak Jokowi pekerja keras, sederhana, jujur, rendah hati, tenang. Begitu. Saya kira itu tercermin dari pembawaan sehari-hari, terutama kelihatan pada saat tampil di panggung. Ini ada kecenderungan otoriter di pihak Pak Prabowo, ada kecenderungan demokratis di pihak Pak Jokowi. Alat ukurnya apa? Indikatornya apa? Sehingga nanti saya ketika ngelempar ke Mas Syarif bisa mengerti alasannya. Iya. Jadi ini yang menilai kan para psikolog ya. Psikolog itu sudah terbiasa untuk memberikan penilaian kepada individu. Karena memang mereka biasa melakukan tes, biasa melakukan assessment. Memang metodenya ini disebut sebagai psychology atau assessment at distance. Itu biasa dilakukan dalam riset-riset psikologi politik ketika tidak bisa diakses langsung para tokohnya, tapi bisa dilihat dari observasi, pengamatan sehari-hari, di media, tulisan, dokumen-dokumen, body language, dan seterusnya. Saya akan konfirmasi ke Mas Syarif sekarang. Mas Syarif, ini menurut data yang dikutip oleh Mas Kodari bahwa ada kecenderungan otoriter sebagai authoritarian begitu di pihak Pak Prabowo. Apakah Anda melihat hal yang sama? Ya, saya pikir itu penelitian boleh saja, survei boleh saja, tetapi saya katakan itu penuh dengan subjektivitas. Dan itu tidak memperhatikan faktor usia dan faktor lingkungan, banyak. Dan sekarang apa yang digambarkan itu saya katakan totally salah. Yang ingin saya pertanyakan lagi, kenapa kok faktor intelektual tidak diukur? Ya, kenapa tidak diukur faktor penguasaan, approach dengan dunia luar tidak diukur? Kenapa tidak diukur tentang bagaimana self confidence dalam berhadapan dengan siapapun, itu tidak diukur. Jadi saya menilai, ya mohon maaf Pak Kodari, saya menilai itu penilaian yang agak sangat subjektif. Dan terus terang saja di dalam setiap percakapan kita harus menilai substansi permasalahan yang dipercakapkan, ya.
percakapkan, bukan intonasi suara, ya kan? Oke, Karena baik. ada berbeda, ada orang yang memberikan mengemukakan persoalan pada saat dengan intonasinya yang betul-betul tegas, tetapi ada yang orang yang betul-betul secara substansi tidak memberikan permasalahan yang sebenarnya. Oke, Nah, jadi Pak saya Syarif, pikir agak subjektif. Kita konfirmasi ke Mas lagi-lagi Kodari saya sekarang. katakan, Pak Syarif, kami sudah bisa menangkapnya. Kita ingin mempertanyakan bahwa tudingan penelitian ini subjektif, Mas Kodari. Sebetulnya yang bisa menjawab langsung adalah para peneliti ya. Ini Ya, penelitian karena Anda bukan saya sendiri yang data. lakukan. Ini adalah penelitian yang saya baca. Penelitian ini mencakup berbagai aspek ya. Misalnya untuk motivasi. Motivasi itu yang diukur ada 3. Pertama motivasi sosial, motivasi berprestasi, motivasi afiliasi, dan motivasi berkuasa. Karena tahun 2014 itu ada 4 calon, 2 calon presiden, 2 calon wakil presiden, diantaranya adalah Pak Yusuf Kalla dan Pak Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden. Maka waktu itu saya bacakan ini, untuk motivasi berprestasi. Skor yang paling tinggi itu Yusuf Kalla, disusul Joko Widodo, disusul Prabowo Subianto, disusul Hatta Rajasa. Kemudian untuk motivasi afiliasi, nomor 1 Jokowi, paling tinggi Jokowi, kedua Yusuf Kalla, ketiga Hatta Rajasa, keempat Prabowo Subianto. Kemudian motivasi berkuasa, paling tinggi Prabowo Subianto, kedua Yusuf Kalla, ketiga Hatta Rajasa, keempat Joko Widodo. Ini dari 3 motivasi ya, motivasi berkuasa, motivasi berprestasi, dan motivasi afiliasi. Ada juga aspek-aspek yang lain, termasuk mengenai soal kognitif ya. Di sini disebut sebagai kognitif complexity misalnya. Kognitif complexity. Menurut Anda, apakah tokoh-tokoh di bawah ini mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pelik yang membutuhkan tingkat kejelian dan kreativitas yang tinggi? Paling tinggi skornya Yusuf Kalla, kemudian Joko Widodo, lalu Prabowo Subianto, dan Hatta Rajasa. Itu contoh saja. Nanti saya berjanji saya akan kirimkan risetnya kepada Pak Syarif Hasan. Dan ini adalah riset di tahun 2014. Iya, betul. Ya? Dan ini 2014 dan masih relevan. Tapi karena saya belum mendapatkan hasil riset yang baru, ya ini merupakan sebuah upaya kita untuk melakukan analisa. Dan ini adalah rematch antara, betul, harus ingat, relevan Jokowi karena ini dua-duanya bertarung di 2014. Nanti kita akan tanyakan kepada Bu Lena apa sebenarnya berdasarkan pengalaman misalnya ketika Anda melihat pemerintahan Pak Jokowi selama hampir 5 tahun ini, apa kemudian konsekuensi bagi sebuah negara apabila dipimpin dengan amarah? Kita akan membahasnya sesaat lagi. Menurut Bu Lena, apa sih konsekuensinya apabila negara kita Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang memiliki amarah begitu besar? Yang pertama, Mas Rory, kita sama tahu bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar, yang oleh pemimpin-pemimpin kita ini dibangun atas dasar optimisme, bukan atas dasar yang emosional atau amarah yang seperti disampaikan tadi. Dan soal amarah ini kan kalau sekali 2 kali marah gitu karena ada sesuatu yang tidak benar, masih bisa kita terima dan kemudian memberikan tawaran-tawaran. Misalnya soal pertumbuhan ekonomi. Soal pertumbuhan ekonomi yang disampaikan, dinarasikan selalu rendah. Kemudian juga angka kemiskinan yang katanya turunnya sedikit, padahal sekarang sudah turun dari dari 11,6% menjadi 9,2%, sudah menjadi 1 digit. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga sudah di 5,7%. Dan juga konsep pembangunan yang begitu menyeluruh yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi selama ini, mulai dari pembangunan ekonomi, infrastruktur, SDM, dan lingkungan hidup. Apa yang harus kemudian diutamakan, Bu, dalam membangun Indonesia di saat ini? Ya, tadi apa yang dipunya oleh Pak Jokowi, apa yang menurut Anda nggak dipunya oleh Pak Prabowo? Tadi optimisme ya, yang satu sepertinya pesimisme yang dibangun, ketakutan yang dibangun dengan tadi gaya pidato, gaya narasi yang diikuti dengan gerakan fisik yang itu kita lihat yang terakhir itu sudah menjadi perbincangan yang ramai ya. Dan ya bersyukurlah karena Pak Amin Rais kan berdiri toh. Jadi kalau tidak berdiri saya juga tidak membayangkan. Tapi ini mudah-mudahan didengar oleh Pak Prabowo. Saya akan nanti ke Mas Syarif, tapi saya akan ke Mas Kodari terlebih dahulu. Kalau tadi dikatakan bahwa satunya adalah menunjukkan optimisme, satunya menunjukkan pesimisme. Tapi kadang-kadang kita juga perlu pesimisme untuk mengkritik
incumbent atau status quo, Mas? Ya. Anda melihat seberapa kalau proporsional saya lebih menyoroti pesimisme soal ini? persoalan gaya kepribadian ya. Kalau mengenai optimisme, pesimisme, berhasil, gagal, saya kira itu bagian dari ya narasi klasik lah dalam pertarungan dalam pilpres, katakanlah begitu, antara petahana dengan penantang. Saya kira kalau presidennya Pak Prabowo dan penantangnya Pak Jokowi ya mungkin begitu juga nanti narasinya kurang lebih sama begitu. Tapi yang paling menarik sebetulnya adalah perbedaan kepribadian dari dua orang ini. Karena perbedaan dua kepribadian ini akan mewarnai kepemimpinan ke depan saya kira. Yang jelas saya bayangkan nih ya misalnya, kalau Pak Prabowo jadi presiden, itu PNS pada deg-degan, nah kira-kira begitu. Birokrasi akan lebih deg-degan ya, karena beliau... deg-degan dalam konteks apa nih? Karena dulu kalau di beliau Ahok deg-degan juga, tapi bagus hasilnya. Kalau beliau marah kan, marahnya itu ya seperti yang kita saksikan ya. Kalau Pak Prabowo kita belum bisa bicara banyak karena belum sampai tataran implementasi pemerintahan. Kalau Ahok sudah pada tataran implementasi ke pemerintahan. Kalau Pak Prabowo ini kan baru dalam tanda kutip wacana gitu. Ini saya nggak setuju dengan wacana ini, maka dia gebrak meja. Itu satu. Yang kedua, mungkin kita bisa belajar dari pengalaman tipe pemimpin yang agak-agak mirip dengan Pak Prabowo. Misalnya seperti Donald Trump di Amerika. Di Amerika, Donald Trump itu sering menimbulkan kontroversi, permusuhan, menimbulkan, bagi sebagian orang menimbulkan ketegangan yang lebih tinggi antara kelompok minoritas pendatang dengan katakanlah kelompok kulit putih begitu. Bahkan masyarakat Islam juga sangat tersakiti ketika jurus Yerusalem dijadikan. Islam sangat was-was. Karena memang retorika Donald Trump dari awal, dalam tanda kutip ya, mengatakan kepada orang Amerika bahwa Anda semua berada dalam ancaman. Ancaman dari negara Cina, ancaman dari Meksiko, ancaman dari negara-negara Islam begitu. Nah yang ketiga, bahkan begini, Donald Trump itu kebiasaan sehari-harinya adalah berkelahi dengan media massa. Ya, semua media dimarahin oleh Anda mirip kecuali 1-2 media saja. Donald Trump dengan Pak Prabowo. Nah, ditambah mungkin kita geser ya, jangan Donald Trump terus. Kita geser tipe kepribadiannya agak mirip. Tadi saya sebut Duterte di Filipina. Duterte sama juga sering menimbulkan kontroversi dan juga bahkan di sana itu bermusuhan dengan medianya, itu ada media yang kritis sampai ada yang dipenjarakan dan seterusnya. Betul, Mas, terkait dengan masyarakat, rakyat yang kemudian memiliki pemimpin seperti itu, menurut Anda apa dong konsekuensinya rakyat memiliki jenis pemimpin seperti itu? Ya, saya kira bisa ditanya kepada warga Amerika dan warga Filipina apa yang mereka rasakan. Tapi ketika berdasarkan punya pengamatan Mas. Saya kembali ke sini aja, kembali kepada, kan ini belum terjadi ya. Saya kembali saja kepada situasi dan kondisi sekarang. Untuk sementara kalau melihat hasil survei, mayoritas masyarakat Indonesia lebih suka tipe kepemimpinan yang adem, yang kalem, yang tenang, yang merakyat, katakanlah begitu. Ketimbang yang misalnya keras atau tegas atau lebih katakanlah agresif dan Saya minta pendapat Mas Syarif, masyarakat Indonesia menurut Mas Kodari berdasarkan survei lebih suka yang adem, tenang. Saya mengatakan sebelum dilanjutkan. Menurut saya Pak SBY dulu juga mencerminkan psikologi masyarakat Indonesia. Ini bukan untuk ngademin Mas Syarif kan Mas Kodari? Yang tenang gitu ya. Ini bukan untuk ngademin hatinya Mas Syarif kan? Memang Pak Syarif Hasan juga begitu. Kita lihat Pak Syarif Hasan kan gayanya tenang, kan seperti Pak SBY banget kalem, tenang. Mas Syarif, komentarnya Mas Syarif terkait dengan masyarakat Indonesia yang lebih cocok nampaknya dengan pemimpin yang tenang, kalem, namun bekerja. Ya begini, saya pikir terlalu naif kalau membandingkan tokoh-tokoh Donald Trump sama Duterte yang jauh dulu di sana, ya kan? Naifnya di mana? Yang memiliki karakter yang berbeda, ya, memiliki karakter berbeda dan latar belakang yang berbeda, semangat pendidikan yang berbeda dan latar belakang keluarga yang berbeda, kemudian masyarakatnya juga berbeda. Saya pikir terlalu naif. Jadi mohon maaf Pak Kodari, sahabat saya ini. Saya pikir sampel yang Anda bawa ini terlalu jauh dan tidak menggambarkan, terus terang saya tidak ada menggambarkan sebenarnya comparison yang terjadi. Pak, boleh tanya nggak Pak? Boleh tanya Pak? Kalau Pak SBY lebih mirip Pak Prabowo atau mirip Pak Jokowi Pak? Boleh tanya. Pak Jokowi, Pak SBY lebih mirip Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Setiap pemimpin itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi saya tidak ingin mengkritik karakter pemimpin-pemimpin negara kita. Terlalu naif. Lebih bagus kita berbicara tentang apa yang akan dilakukan 5 tahun ke depan. Apa yang akan dibawa, mau kemana rakyat ini dibawa 5 tahun ke depan. Daripada kita berbicara tentang behavior seorang pemimpin,
saya pikir tidak tepat, apalagi di TV Metro TV seperti ini. Saya pikir lebih bagus kita berbicara tentang substansi, ya. Jangan berbicara tentang karakter, karena kalau kita berbicara tentang karakter, mohon maaf, ya, seorang pemimpin yang lemah lembut kelihatannya juga akhirnya pemerintahannya juga tidak kondusif, antar menteri berantem melulu, ya kan, tidak ada respect terhadap wapres, kemudian menko-menkonya itu tidak jelas apa pekerjaannya, apa tanggung jawabnya. Nah, jadi saya katakan lebih bagus kita berbicara substansi, jangan berbicara karakter. Karena setiap orang itu kan memiliki behavior masing-masing. Kami sudah menangkap saya pikir begitu. Intinya. Kita harus jeda terlebih dahulu, Mas Syarif. Mohon maaf, dan pemirsa kami akan kembali usai jeda berikut ini. Sebelumnya saya ingin ke Bu Lena terlebih dahulu. Tadi Pak Syarif mengatakan bahwa ini nggak penting kalau kita ngomong soal sikap atau sifat begitu. Nggak penting ngomongin soal emosi, yang penting adalah substansi. Menurut Anda penting tidak melihat pemimpin dari sifat, tabiat, dan juga sikapnya? Iya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Senior Syarif, Pak Syarif Hasan ini, bahwa kalau kita melihat soal kepemimpinan, karakteristik itu menurut saya mengambil porsi yang sangat besar, di atas 80% lah. Karena untuk menjalankan sebuah pemerintahan. Karena nanti kalau misalnya dibangun secara, ya tidak penting lah karakter orang yang suka marah-marah, yang suka gebrak-gebrak meja, itu kan nanti kan akan menimbulkan ketakutan tersendiri. Jadi orang berprestasi bukan karena memang ada target-target pembangunan yang akan dilaksanakan, tetapi karena takut kena omelan, apalagi mungkin kena bentuk yang fisik yang mungkin bisa saja terjadi ya. Jadi menurut saya karakteristik seseorang pemimpin itu yang terutama yang mendamaikan ya, mendamaikan masyarakat. Apalagi ada persaingan global yang luar biasa. Itu yang diperlukan untuk mendamaikan itu. Kita perlukan, Mas. Mas Kodari, seberapa penting sifat, sikap, dan juga behavior, perilaku terhadap kepemimpinan? Saya kira karena kita sedang pemilu ya, saya mau mengembalikannya kepada soal bagaimana masyarakat merespon para calon. Saya melihat justru ini sekarang Pak Syarif Hasan yang justru menonjol dalam memilih calon. Semenjak 2014 sampai dengan 2019, dua alasan tertinggi memilih presiden itu semuanya berkaitan dengan sifat-sifat kepemimpinan. Jadi ada dua sifat yang paling tinggi, ada dua alasan yang paling tinggi mengapa seorang memilih calon presiden di Indonesia di 2014 maupun lanjut sampai 2019 ini. Pertama itu merakyat, yang kedua itu adalah tegas. Merakyat diasosiasikan. Yang mau responden, yang mau pemimpin yang merakyat itu kumpulnya di Pak Jokowi. Yang mau tegas kumpulnya di Pak Prabowo. Nah, kenapa Pak Jokowi menang atau unggul? Karena yang jumlah mau merakyat, pemimpin merakyat, presiden merakyat itu lebih besar daripada tegas. Jadi soal kepribadiannya penting sekali karena persepsi bagaimana figur itu persepsi oleh masyarakat itu persoalan karakter. Saya ingin sedikit bergeser ini. Kalau misalnya banyak ahli politik, pengamat politik yang mengatakan soal politik of fears yang saat ini dijalankan oleh Pak Prabowo, saya ingin kemudian mempertanyakan Pak Syarif terkait dengan ada istilah people power yang beberapa waktu yang lalu disampaikan oleh Pak Amin Rais apabila ada indikasi kecurangan dalam pemilu kita. Apa maksud dari people power yang disampaikan Pak Amin Rais ini, Pak Syarif? Mas Rory mungkin salah alamat yang nanyanya ya, bukan mestinya nanya ke Pak Amin Rais ya. Saya menanyakan dikarenakan sama-sama di kubu BPN, Pak Syarif. Jadi Mas Rory mendapatkan konfirmasi dari Pak Syarif. Mas Rory, saya ingin jelaskan ya bahwa kalau untuk menentukan prestasi, untuk menentukan prestasi kerja suatu pemerintahan, itu saya juga setuju bahwa kepemimpinan itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Dan lebih bagus kita menilai kinerja, jangan menilai dari hal-hal yang behavior dan sebagainya. Mohon maaf Pak Syarif, masalahnya yang satu belum ada kinerjanya Pak. Jadi susah untuk membandingkan itu. Kalau kita berbicara behavior, apakah Anda menginginkan saya akan mengungkapkan semua behavior yang sebenarnya tidak diharapkan oleh rakyat? Ya, rakyat apa artinya
kalau Anda memiliki pemimpin yang katanya merakyat, tetapi ternyata dampak kepada rakyat itu tidak ada. Tadi disinggung menyangkut masalah kemiskinan. Pak Syarif. Perlu ingin saya jelaskan. Kemiskinan pada tahun 2014 itu bukan 11%, itu 10,9%. Setelah satu tahun Presiden sekarang memerintah, itu kemiskinan naik jadi 11%. Nah, turun menjadi 9% itu seharusnya kan bukannya naik pada tahun pertama, mestinya turun. Nah, turunnya ini cuma hanya 1,1%. Baik, Pak Syarif, saya ingin mengembalikan diskusi kita pada konteks ini. Ya, ini saya ingin menjelaskan. Nah, 4 tahun setengah apakah cukup dengan 1,1%? Pengangguran itu hanya turun 0,2%. Baik. Nanti Ya kan? kita akan ada sesi khusus Pak untuk berbicara soal ekonomi Pak Syarif. Tapi saya ingin tanya konfirmasi terlebih dahulu Pak Syarif. Pak Amin Rais mengatakan terkait dengan people power. Nah, kami ingin mendapatkan jawaban dari teman-teman BPN. People power ini maksudnya akan seperti apa? Dikarenakan Pak Amin Rais dan juga teman-teman di Demokrat adalah juga tokoh-tokoh reformasi. Nah, begini, kalau Anda mengatakan people power itu ada sesuatu yang negatif, itu hak Anda untuk mengatakan itu. Tetapi people power yang bagus, yang positif kayak seperti kemarin di Gelora Bung Karno. Siapa yang menggerakkan? Itu adalah people power. Itu adalah biaya mereka sendiri, resiko mereka sendiri, dengan sukarela mereka datang. Jadi Anda jangan mengartikan hal-hal yang negatif. Kalau Anda mengartikan negatif, itu hak Anda untuk mengatakan. Tidak ada yang mengartikan negatif, Pak. Saya bertanya alasannya, itu pengertiannya apa, Pak Syarif? Saya tidak mengartikan negatif. Saya sekarang menjelaskan. Itu artinya apa? Saya menjelaskan. Ya, menjelaskan. Anda sebenarnya sudah tahu, ya. Saya menjelaskan ya bahwa di dalam arti positif, Anda melihat buktinya kemarin. Rakyat, ya, hampir 1 juta rakyat Indonesia datang ke Gelora Bung Karno dengan biaya mereka sendiri. Baik, itu Pak Syarif, kita harus jeda terlebih dahulu. Kekuatan rakyat. Ya. Baik, itu adalah persepsi dari Pak Syarif soal people power tadi terkait dengan kemarin yang terjadi di GBK, jadi kampanye terbuka Prabowo Sandi. Kita akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini. Bu Lena, saya ingin Anda mengomentari terkait dengan tanggapan Pak Syarif tadi bahwa people power ya kampanye Pak Prabowo dan juga Bang Sandi di GBK, Bu. Ya, saya ingin mengingatkan Pak Syarif Hasan bahwa yang dimaksud dengan people power yang disebutkan oleh Pak Amin Rais itu kalau ada indikasi kecurangan, katanya TMS ya, terstruktur dan sistematis dan masif itu, maka dia tidak akan lagi datang ke Mahkamah Konstitusi, tapi dia akan menggerakkan people power katanya. Nah, terminologi people power sendiri itu kurang tepat digunakan ketika rapat akbar kemarin. Itu adalah pengerahan massa untuk datang ke GBK, kampanye, dan ada kampanye. Kalau people power dia muncul secara spontan. Ya, people power itu muncul secara spontan ketika melihat segala yang ada di negara ini sudah tidak ada yang baik, sudah tidak udah brengsek. Bukan dikerahkan. Bukan dikerahkan. Jadi people power itu bertemu dalam satu kanal untuk melakukan yang namanya gerakan jalanan untuk karena struktur semua pemerintahan, kemudian legislatif tidak bekerja dengan baik, eksekutif juga tidak bekerja dengan baik, penegakan hukum juga tidak dilaksanakan dengan baik, maka itulah yang disebut dengan people power. Gitu. Apa yang Anda khawatirkan dengan pernyataan Pak Amin ini? Kan ya, sudah ada jalurnya misalnya apabila ada kecurangan atau saya bukan sekedar mengkhawatirkan, tetapi menyayangkan statement seperti itu keluar dari yang kita nilai sebagai tokoh reformasi yang meletakkan dasar-dasar ya lembaga-lembaga negara di mana kalau ada saluran-saluran dan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dibahas bersama dengan partai-partai yang ada sekarang di koalisi TKN maupun BPN itu adalah bagaimana dituliskan soal indikasi pelanggaran-pelanggaran atau pelanggaran-pelanggaran. Sudah ada mekanismenya begitu Bu, melalui Mahkamah Konstitusi. Hukumnya, kita gitu. akan jeda terlebih dahulu. Bu Lena, mohon maaf. Mas Kodari, kita akan kembali pemirsa soal jeda berikut ini.
Tidak hanya luapan emosi, namun juga pemilu juga harus dijamin keamanannya pemirsa sehingga tidak ada intimidasi. Nah, saya sekarang akan menyapa Kombes Pol Asep Adi Saputra, Kabak Penum Divisi Humas Mabes Polri melalui sambungan telepon. Pak Asep, selamat malam. Selamat malam, Mas Rory Asyari dan juga para narasumber yang hadir di studio Metro TV. Pak Asep, mohon singkat saja Pak, terkait dengan adanya kekhawatiran akan intimidasi, kekhawatiran akan pengerahan massa apapun nanti hasil pemilu begitu. Apa jaminan polisi bahwa pemilu aman? Masyarakat diimbau untuk datang ke TPS dan juga mencoblos. Ya, yang perlu dipahami yang pertama adalah dalam rangka kesiapan pengamanan pemilu 2019 ini, pihak kepolisian telah menggelar operasi secara khusus yang disebut dengan operasi Mata Berata sejak di tahun 2018 yang akan berakhir nanti sesuai dengan tahapan pemilu. Operasi Mata Berata ini dimaksudkan adalah untuk memberikan jaminan keamanan kepada seluruh tahapan-tahapan yang diselenggarakan pemilu. Oleh karenanya, kami telah melakukan atau menerapkan strategi pengamanan ini, mulai dari melakukan tindakan-tindakan yang bersifat persuasif dan preventif, yang tentunya merupakan bagian untuk pencegahan terjadinya kejahatan-kejahatan atau gangguan kamtipmas yang lain menyertai kegiatan atau sebelum pelaksanaan pemilu ini. Dan secara khusus tadi, operasi Mata Berata dimasukkan untuk pengamanan secara keseluruhan tahapan pemilu. Saya ingin tanya, untuk satu polisi ditugaskan ke berapa TPS, Pak? Iya. Yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah bahwa anggota Polri yang diterjunkan di dalam pengamanan pemilu ini sebanyak 271.880 personil. Dan berdasarkan kategori derajat kerawanan, kita sudah menetapkan daerah-daerah yang kurang rawan, rawan dan sangat rawan. Kemudian untuk hal itu berkaitan dengan penugasan nanti pola pengamanan di TPS masing-masing berdasarkan kategori tersebut. Ini artinya untuk TPS yang rawan akan dijaga berapa personil, misalnya TPS yang tidak rawan berapa personil. Kami juga ingin mengetahui jaminan bahwa untuk orang datang ke TPS entah itu rawan, kurang rawan, tidak rawan juga tetap aman begitu. Iya. Pola pengamanan yang kita terapkan nanti pada setiap kategori derajat kerawanan ini berbeda-beda tentunya. Pada TPS yang dianggap sangat rawan, tentunya harus dijaga oleh satu personil, bertanggung jawab satu TPS. Dan derajat yang lainnya bisa dibagi berdasarkan proporsi daripada tugas pemantauan tersebut. Terima kasih Pak Asep, ini sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Kombes Pol Asep Adi Saputra, Kabak Penum Divisi Humas Polri telah bergabung bersama kami. Demikianlah akhir perbincangan kami pemirsa. Ini masih harus kita bahas nanti di sesi-sesi selanjutnya. Ibu Lena, Mas Kodari, dan kami juga mengucapkan kepada Pak Syarif Hasan yang telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Demikianlah perbincangan kami pemirsa kali ini. Saya Rory Asyari undur diri, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.